Segera kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 6 kota radio Smart FM. Kembali saya William Darmawan menjumpai Anda kali ini dalam Smart Parenting and Creative Learning. Gimana libur Anda di libur Natal menjelang akhir tahun? Sangat menyenangkan ya, berkumpul bersama dengan keluarga dan juga menikmati quality time bersama dengan keluarga. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk Anda mengajarkan putra-putri Anda makna perayaan lintas agama. Karena topik kita di malam hari ini dalam Smart Parenting and Creative Learning adalah makna perayaan lintas agama. Silakan untuk Anda semua, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM karena kita juga sedang streaming di sana. Dan untuk Anda semua yang mendengarkan di 6 kota juga selamat mendengarkan sambil menemani libur akhir tahun Anda. Sudah bergabung bersama kita ada Ibu Andida Meliala. Selamat malam Ibu Andida. Selamat malam Mas William, Bu Fida, dan Smart Listener semua. Gimana kabarnya Bu Andida akhir tahun ini? Menyenangkan ya berkumpul bersama dengan keluarga? Ya Mas, hektik tapi happy. Oke, sibuk tapi happy ya, Ya. tetap mendapatkan quality time bersama dengan orang-orang terdekat. Kemudian juga ada Ibu Fida Mulyono. Selamat malam Bu Fida, gimana kabarnya? Selamat malam Mas William, selamat malam Bu Andida dan para pendengar setia Smart FM. Saya baik-baik aja. Baik, terima kasih Bu Fida. Sambil menikmati libur ya, kita akan banyak mendapatkan insight yang menginspirasi untuk Anda dan keluarga. Topik kita sekali lagi adalah makna perayaan lintas agama. Bu Andida, kenapa topik ini diangkat Bu Andida? Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat Natal dulu bagi Smart Listener semua yang merayakan hari Natal. Dan ini kita menjelang tahun baru juga ya. Jadi ada beberapa perayaan ini yang kita lakukan di dalam keluarga. Dan tentunya merayakan hari besar, baik itu hari besar agama ataupun yang hari besar tradisi misalnya ya, itu adalah teaching moments juga gitu, buat bisa menjadi teaching moments buat anak kita gitu. Tidak hanya merayakan bersama, tetapi juga kita bisa berdiskusi ataupun bisa menyampaikan nilai-nilai apa yang kita rayakan di dalam hari besar ataupun hari perayaan yang kita lakukan, dan juga banyak hal lain lagi yang bisa kita berikan ataupun teruskan kepada anak-anak kita. Nanti kita akan diskusikan lebih dalam gitu ya Mas. Makna perayaan lintas agama artinya bisa dikatakan bahwa putra-putri kita juga sebetulnya bisa memaknai ini dengan lebih dalam lagi ya, bukan hanya sekedar mungkin menikmati suasana, tapi ada makna yang diajarkan ya Bu Andida. Betul, betul. Ada nilai kehidupan apa yang kita anut di situ atau yang kita rayakan. Dan juga anak-anak kita juga bisa bertanya ataupun berusaha memahami apakah teman-temannya juga merayakan perayaan yang sama atau tidak. Kalau tidak, kenapa? Jadi ada unsur toleransi ataupun menghargai perbedaan, itu juga bisa kita sampaikan ke anak-anak kita. Baik, ke Ibu Fida, mengapa hal ini penting untuk diajarkan kepada anak sejak dini, Bu Fida? Penting sekali diajarkan untuk anak-anak karena anak-anak sebenarnya adalah anak-anak yang punya daya ingin tahu yang sangat besar. Biasanya mereka nggak cuma sekedar senang ya, mereka juga kepingin tahu sih sebenarnya perayaan Natal, sebenarnya perayaan Ramadan atau sebenarnya perayaan Nyepi itu sebenarnya apa ya? Eh, eh, Mereka menanyakan itu bukan hanya sekedar kepingin tahu saja, tetapi mereka ingin juga ada keterikatan pada perayaan-perayaan seperti itu ya. Jadi perayaan ini bukan sekedar ritual yang ritual perayaan aja, tetapi merupakan sebuah ekspresi yang mendalam dari
identitas anak-anak itu sendiri ya, dari imannya, dari warisan budaya yang mereka anut ya. Jadi anak-anak ini dengan rasa ingin tahunya mereka juga ingin ada keterikatannya gitu. Dan dengan ada keterikatannya itu mereka juga ingin tahu kenapa sih teman saya merayakan Natal, saya merayakan Ramadan, ya kan Lebaran gitu ya. Saya merayakan yang satunya, merayakan hari Nyepi gitu ya. Satunya lagi Hari Raya Waisak gitu. Jadi masing-masing kalau anak-anak ini diberi pengertian dan pengetahuan, maka mereka akan lebih bisa membentuk identitas mereka, keimanan mereka juga dengan perayaan yang dilakukan oleh keluarganya. Begitu, Mas William. Termasuk juga meningkatkan keimanan anak ya dalam hal ini. Betul sekali. Baik. Untuk Anda semua, sebelum diskusi kita lanjutkan, kami ajak Anda untuk menyaksikan perbincangan pada malam hari ini lewat YouTube channel Smart FM. Karena kita juga sedang live streaming di sana, Smart Listeners. Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat
untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita di malam hari ini adalah makna perayaan lintas agama yang perlu dan wajib sebetulnya ya. Bisa dikatakan ini hal yang mungkin penting Anda ajarkan kepada putra-putri Anda karena banyak makna yang positif atau nilai-nilai yang positif. Nah, tadi dikatakan bahwa di sini tuh banyak nilai-nilai yang sangat baik yang bisa dipetik gitu. Mungkin Bu Vida bisa dikasih gambaran. Nilai-nilai positif yang diajarkan oleh perayaan-perayaan keagamaan seperti begini, sebenarnya ada beberapa topik yang saya mau angkat ya, misalnya yang seperti saya katakan tadi, membangun identitas anak itu ya dengan lebih kuat ya. Kedua, menanamkan nilai moral dan etika dari masing-masing perayaan yang dianut ya. Ketiga adalah biasanya kalau merayakan perayaan keagamaan itu kan pasti bersama-sama dengan keluarga ya, atau teman-teman dekatnya. Jadi ada ikatan keluarga dan masyarakat tentunya yang ikut merayakan. Ada keterikatan dan keeratannya, dan yang seperti yang sudah saya katakan tadi, nilai yang lain adalah menghormati keberagaman dari perayaan-perayaan yang ada yang dirayakan di Indonesia ini ya, karena Indonesia menganut menghormati ataupun merespek beberapa agama ya. Jadi supaya mereka juga tidak self-center, jadi terhadap dirinya sendiri. Ternyata ada loh yang lain yang berbeda dengan saya. Jadi ada semacam toleransi. Dan yang terakhir adalah perayaan-perayaan ini juga menyediakan landasan pertumbuhan rohani dari masing-masing anak ya. Nah, ini beberapa yang bisa diangkat ke sini ya, Mas William. Baik, di situ diajarkan juga bagaimana menghadapi keberagaman, apalagi Indonesia ini kan sangat beragam ya, dengan suku dan agama yang beragam. Saya kembali ke Ibu Andida. Tentunya ada dampak ketika kita nggak mengajarkan pentingnya keberagaman, termasuk juga makna lintas agama ini ya. Apa sih Bu dampaknya kalau misalnya kita tidak menanamkan itu sejak kecil? Apakah nanti akan ada gap-gap atau mungkin dia akan ada semacam rasa sinisme gitu ya? Nah, ini apa yang biasanya terjadi Bu Andida? Ya Mas, kalau kita tidak menanamkan ataupun kita menanamkannya dengan tidak tepat begitu, maka tentu ada risiko bahwa anak kita menjadi orang yang rigid gitu ya, yang merasa dirinya atau kelompoknya yang paling benar, paling bagus gitu ya. Dan juga ada risiko fanatisme begitu. Dan rigid tadi saya bilang itu artinya dia tidak fleksibel gitu. Sementara dalam kehidupan sekarang ini yang sangat penuh dengan perubahan, kita perlu menjadi orang yang fleksibel, bukan orang yang rigid gitu. Karena kita kan perlu terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia ini gitu. Saya mungkin akan tambahkan sedikit ya Mas, tentang perayaan ini sendiri. Kita perlu juga menyampaikan ke anak-anak kita bahwa di balik perayaan itu ada apa gitu. Jadi kenapa masyarakat itu pada awalnya membuat perayaan ataupun ritual ataupun tradisi begitu. Karena kita lihat kan tradisi dari berbagai suku, berbagai negara, berbagai agama itu kan berbeda-beda. Nah, sebenarnya di balik itu ada
ada keyakinan yang dianut, ada nilai-nilai kehidupan yang dibangun. Nah, kenapa masyarakat itu membangun nilai-nilai kehidupan tertentu? Tentunya karena situasi dari masing-masing daerah begitu, yang tentunya berbeda-beda. Saya mau memberi contoh di Sumatera Utara ya, di Tanah Karo. Saya Ya. orang Batak Karo. Itu ada pesta yang namanya Kerjarani ataupun panen raya begitu ya. Nah, ini muncul dari masyarakat agraris. Jadi mayoritas orang Karo adalah petani yang kemudian membuat acara tahunan begitu, semacam pesta panen raya yang eh, di yang muncul karena rasa ucapan syukur bahwa panenan itu adalah berkat dari Tuhan yang kemudian dipersembahkan kembali karena ada rasa syukur tadi dan juga pengakuan bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi diberikan kembali kepada Tuhan hasil panenan yang terbaik begitu. Nah, ini hanya satu contoh gitu. Di tempat-tempat lain di Jawa dan juga dimanapun ya, kan ada perayaan-perayaan yang muncul dari ya kekhasan dari masing-masing daerah itu. Nah, ini kan perlu kita tekankan, perlu kita sampaikan ke anak-anak kita. Karena kembali lagi yang dikatakan Bu Fida tadi, itu adalah identitas mereka. Kita perlu mengenal identitas budaya kita, dari nenek moyang kita, sehingga kita makin makin paham akan jati diri kita, dan kita bisa menilai diri kita juga lebih akurat begitu. Kalaupun ada yang harus dirubah, kita harus tahu dari mana datangnya sikap atau perilaku kita, sehingga kita juga bisa memikirkan bagaimana apakah ini perlu dirubah atau bagaimana cara mengubahnya gitu. Ya. Tadi dikatakan juga tentang bagaimana cara menanamkan nilai yang baik ini ya, memaknai perayaan lintas agama ini dengan cara yang benar. Kalau begitu ada cara yang kurang tepat yang sebetulnya orang tua mungkin kurang sadar bahwa cara ini itu kurang tepat gitu ya, apalagi kita yang hidup di Indonesia yang beragam. Bagaimana Bu Andida? Ya benar. Saya waktu kecil saja, saya eh, tumbuh di lingkungan yang sebenarnya juga bervariasi ya. Walaupun saya orang Karo tinggal di Jawa, tapi Jawa di tetangga-tetangga saya juga mungkin berbeda-beda dan juga agamanya juga berbeda-beda. Nah, suatu hari saya ingat ada teman saya yang mengatakan bahwa agama dia yang paling benar, yang lain itu semua salah begitu. Jadi jadi dia masih kecil itu sudah berusaha mengubah temannya gitu. Kan tentunya kami teman-temannya juga jadi nggak terlalu senang ya, karena masih dia sendiri belum punya pemahaman yang matang, tapi dia sudah berusaha untuk mengendalikan orang lain. Nah, ini berdampak tentunya kepada sosial dari anak itu begitu. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu menanamkan keyakinan yang tepat kepada anak kita bahwa ini adalah nilai keluarga kita. Ini adalah keyakinan dari keluarga kita. Nah, tapi keluarga lain itu mungkin punya keyakinan yang berbeda, punya tradisi yang berbeda. Nah, ini semua adalah keberagaman, itu adalah baik, dan kita perlu saling menghargai begitu, bukan ingin saling mengendalikan. Karena tadi dampaknya tadi ke sosial, terlalu pikiran yang sempit, dan kita menjadi kaku sehingga sulit untuk beradaptasi di masyarakat yang beragam ini, gitu Mas. Bahkan bisa ada dampak juga kita dikucilkan di dalam lingkungan Iya. sosial karena kita terlalu fanatik terhadap agama Iya. tertentu. Iya, dan kita merasa kita yang paling benar, itu yang sulit ya. Kan agama itu adalah keyakinan ya, keyakinan kita. Tentunya kita juga perlu memahami bahwa orang lain juga punya keyakinan yang sama kuatnya dengan keyakinan kita, begitu kan? Oke, baik. Bu Fida, ada yang ditambahkan? Di balik dari perayaan-perayaan keagamaan ini ada kisah-kisah ya yang
anak-anak itu perlu tahu gitu. Misalnya untuk Natal gitu kan ya, seperti yang dalam yang kemarin berlalu. Jadi ada Krisat. Jadi kita memperingati lah semacam sesuatu hal yang seperti kalau kita pergi, katakanlah kita berziarah, ya berziarah pada orang tua yang sudah meninggal atau kakek nenek yang seperti itu di Kristen. Tetapi di agama-agama lain, misalnya seperti agama Islam, Ramadan itu adalah penutupan dari sesuatu disiplin, ya kan? Disiplin selama 1 bulan puasa. Jadi dirayakan dengan suatu kegembiraan bahwa saya berhasil loh menahan semua nafsu-nafsu. Sebenarnya yang paling musuh yang paling besar itu adalah nafsu kita sendiri ya. Nah, ini di maknanya di agama Islam adalah merayakan satu keberhasilan kita bisa mendisiplin diri kita selama 1 bulan dengan merayakan secara besar-besaran dan dengan keluarga, dengan teman dan sebagainya. Dan yang kalau untuk agama Hindu, Nyepi ya, Nyepi itu juga sebenarnya Nyepi ini adalah gabungan dari agama Hindu India dan budaya lokal. Ya, kalau seingat saya Nyepi itu nggak terlalu dirayakan di India. India merayakan Diwali, di mana Diwali ini adalah perayaan kemenangan dari kebaikan. Nah, sedangkan Nyepi itu kan untuk resources diri sendiri ya. Tidak melakukan hal-hal seperti kalau orang agama Yahudi, mereka setiap Sabat atau hari Sabtu, mereka tidak bekerja. Jadi tidak melakukan apa-apa, kegiatan apa-apa. Mereka cuman sebenarnya harus meresources ataupun merefleksi terhadap diri sendiri. Nah, hal-hal seperti ini ya, Mas William, makna-makna dibalik dari cerita-cerita yang perlu diketahui dan dipahami oleh anak-anak sejak kecil. Oke, berarti perlu ada semacam usaha atau bisa dikatakan komunikasi, menceritakan juga salah satu usaha yang bisa dilakukan. Nanti kita akan menggali lebih dalam lagi gimana caranya yang mungkin bisa langsung dipraktekkan gitu ya. Apalagi ini momen akhir tahun adalah momen yang tepat juga untuk kita mengajarkan putra-putri. Dan untuk Anda semua, silakan Anda bisa ke YouTube channel karena kita juga masih live streaming di sana, Smart Listeners, selain Anda yang mendengarkan kita di 6 kota. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal
dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Tidak terasa sudah masuk sesi ketiga di malam hari ini. Smart News, topik kita adalah makna perayaan lintas agama bersama dengan Ibu Andida Meliala dan juga ada Ibu Vida Mulyono. Kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Ada nggak sih Bu Andida cara praktisnya supaya orang tua itu bisa mempraktekkan? Atau ada nggak komunikasi-komunikasi yang perlu dijelaskan, menggambarkan misalnya sekarang lagi suasana Natal nih, mungkin keluarga dari orang tua adalah Muslim gitu ya, atau mungkin selain non-Kristen, apa yang perlu diucapkan atau dikomunikasikan? Seperti apa contohnya Bu Andida? Ya, cara membantu anak untuk memahami perayaan-perayaan tentunya dengan melibatkan langsung ya Mas. Jadi mengajak anak untuk ikut perayaan di berbagai macam perayaan begitu, baik yang sejenis dengan perayaan yang kita lakukan ataupun yang berbeda. Kalau kami misalnya punya keluarga besar yang dengan agama yang beragam juga begitu. Jadi kita libatkan anak kita di berbagai macam perayaan itu. Kemudian dari situ kita encourage, kita dorong anak kita untuk mengungkapkan perasaannya. Kalau dia punya pertanyaan-pertanyaan juga kita jawab dengan baik begitu. Dan kalau anak sudah agak besar mungkin kita bisa dorong dia untuk bertanya, apa sih perbedaan atau persamaan perayaan yang dilakukan oleh temannya atau keluarga yang lain dengan keluarganya dia sendiri begitu. Itu mungkin salah satunya gitu Mas. Ya. Jadi dengan terlibat langsung dan ada diskusi di situ, ada interaksi di situ. Diterangkan bahwa perayaan ini adalah tentang apa gitu, apa ada keyakinan apa di balik perayaan itu, ada nilai-nilai kehidupan apa yang dirayakan, misalnya di Natal itu apa, di Ramadan itu apa, di hari Nyepi itu apa, Waisak apa, Imlek apa, begitu. Ya, ini perlu ditanamkan sejak dini ya, supaya nanti kita ketika besar dia tidak terlalu fanatik ya terhadap agama tertentu, bisa jadi
memunculkan sinisme dari diri dia ya, Bu Vida. Nah, kalau begitu ada nggak sih Bu mungkin yang bisa dilakukan juga gitu ya kepada yang dilakukan oleh orang tua kepada putra-putrinya ketika anaknya itu juga sudah mulai keras terhadap satu agama tertentu atau fanatik gitu terhadap agama dia. Bagaimana, Bu? Sekarang ini kan banyak di Indonesia ini banyak keterlibatan dari masyarakat itu sendiri ya. Misalnya seperti di mall-mall itu ya. Sekarang sudah banyak mall-mall yang mendekorasi mallnya dengan banyak sekali perhiasan hiasan-hiasan sangat sangat hebat ya dan sangat menarik sekali. Inilah yang sebenarnya kalau kita bisa mengatakan kepada anak-anak itu, kita mengatakan ini loh, lihat aja. Yang punya dari mall ini belum tentu agamanya sama dengan kita, gitu ya. Dan mereka memberikan dekorasi-dekorasi pada setiap perayaan yang ada, ya, yang dianut oleh Pancasila kita. Misalnya seperti begitu. Jadi setiap kali kalau ada perayaan besar seperti begini, kita ajak anak-anak kita. Sekarang gampang, Mas William. Dulu waktu saya masih kecil, saya selalu diajak. Saya tinggal di kampung ya. Jadi di kampung itu kita ada yang seperti sekarang ada namanya rukun ya. Jadi mereka juga setiap kali itu ada perayaan-perayaan besar. Mereka selalu menggantung-gantung kayak di gerbang pintu masuk di gang itu kan ada kan ya. Mereka gantung lilin-lilin kalau Natal atau gambaran-gambaran untuk Ramadan dan apa namanya sesaji-sesaji dari yang agama Hindu dan sebagainya. Jadi bapak saya dulu selalu mengajak dan menceritakan kepada saya tentang keberagaman dari agama-agama yang dianut oleh negara kita. Jadi perlu sekali nggak cuman mengajak karena pada hari Natal bagus ininya begini. Tapi pada setiap perayaan dan di mall sekarang banyak sekali. Kemarin ada Waisak ya, itu juga ada dekorasi-dekorasi yang hebat ya. Ramadan juga kita foto-foto, kita sama-sama foto. Ya. Artinya ketika Ya, anak bisa foto gitu ya di pusat perbelanjaan atau juga di tempat publik, misalnya dia non-Kristen gitu ya, akhirnya dia foto di pohon Natal. Orang tua sebetulnya harusnya juga lebih mempersilahkan ya, bukan malah melarang gitu. Bagaimana pendapat Bu Vida? Ibu Andina mau menambahkan kali. Oke, silakan Bu Adita. ya, kalau saya memang pro diversity ya, kita Ya. pro keberagaman dan juga menghargai perbedaan begitu. Jadi kalau saya sendiri eh, ya tidak ada masalah begitu. Bahkan dulu waktu anak-anak masih kecil juga ikut puasa begitu ya. Jadi dia juga bisa merasakan langsung begitu apa yang dirasakan oleh keluarga yang beragama Muslim begitu. Kemudian mungkin cara yang lain juga kita, kalau saya dulu membacakan cerita anak gitu. Berbagai perayaan-perayaan itu, perayaan dulu kan kalau waktu kami di Amerika banyak buku tentang apa perayaan Hanukkah, Diwali, banyak lah gitu dari perayaan dari berbagai negara begitu. Dan juga di sekolah mereka, di sekolah anak-anak saya dulu ada murid dari sekitar 62 negara. Jadi rasanya segala macam perayaan hampir setiap bulan atau beberapa minggu sekali pasti ada perayaan gitu. Jadi dan saya lihat itu hasilnya positif ya, karena mereka jadi tidak membeda-bedakan gitu. Tidak ada yang tidak rasis gitu kan, dan merasa ya mereka semua berbeda dan mereka nyaman dengan perbedaan itu. Dan itu tentunya saya yakin itu sangat membantu mereka menghadapi dunia ini yang sangat beragam. Dan seperti anak kami kan memang hidupnya berpindah-pindah ya dari satu negara ke negara yang lain. Tapi
mereka tidak merasa sebagai second class citizen gitu ya Bu, nggak sebagai orang yang minoritas atau terpinggirkan, enggak gitu. Mereka pede-pede aja gitu. Karena dari kecil itu memang sudah hidup di lingkungan yang beragam begitu. Ya. Pentingnya mengajarkan keberagaman kepada putra-putri Anda. Nah, artinya banyak manfaat yang bisa diraih positif ya ke depannya ketika nanti mereka sudah mulai beranjak remaja atau juga dewasa dalam melihat segala sesuatu perbedaan yang ada di masyarakat. Mungkin bisa dijabarkan Bu Andida. Ya, dan juga mereka bisa lebih berempati ya, Mas. Kalau misalnya mereka paham ada apa sih di balik puasa itu begitu. Jadi mereka bisa ikut ikut berpartisipasi atau paling tidak ya tidak menggoda lah gitu ya, atau tidak mengolok-olok gitu. Jadi dengan memahami eh, nilai-nilai kehidupan orang lain, belief ya, keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita itu akan membantu kita untuk lebih berempati dan juga bisa relate, bisa nyambung lebih lebih baik gitu ya. Ya. Nyambung nih, baik. Silakan Bu Vida, boleh ditambahkan. Dengan memberikan pengertian kepada anak-anak sejak dini, arti daripada setiap perayaan yang dirayakan oleh keluarga mereka atau keluarga teman mereka, itu akan membuat mereka punya nantinya mindset yang terbuka, yang lebih terbuka, dan seperti kata Ibu Wanida adalah memiliki toleransi dan empati yang lebih tinggi ya. Dulu waktu masih anak-anak saya masih kecil, saya juga selalu mengatakan begini, mau nggak kalau kita sama-sama puasa? Nggak seperti teman-teman kalian pada saat puasa, kita mau nggak kita kita ikut puasa misalnya, ya, supaya mereka juga bisa memaknai hal seperti itu ya. Dan kalau kita lagi Natal, kita ajak juga beberapa teman-teman yang bukan beragama yang sama, eh, kita ajak mereka ke rumah, kita tukar-tukaran kado. Kan karena Natal kan begitu ya. Jadi orang tuanya bawa kado sendiri gitu buat untuk anak-anaknya. Nanti kita tukar-tukaran gitu. Nah, hal seperti itu kayak membuat mereka jadi lebih ada toleransi dan ada kolaborasi dari masing-masing agama ya. Perayaan-perayaan agama ini justru adalah satu alat di mana anak-anak itu nantinya bisa menjadi lebih erat, dan juga pikiran mereka akan lebih, mindset mereka lebih terbuka dan fleksibel seperti yang dikatakan oleh Ibu Adida. Mindset yang lebih terbuka ya, bukan berarti mungkin putra-putri Anda juga akhirnya pindah agama, enggak juga Smart Sisters. Tapi dengan mindset terbuka itu sebetulnya peran orang tua itu sangat dibutuhkan ya ketika mengajarkan atau memberikan pemahaman tentang nilai pentingnya keberagaman. Bagaimana Bu Vida? Orang sering salah paham ya, terutama orang tuanya ya. Kalau anak itu saya nggak khawatir. Orang tua itu sering salah paham. Nanti anak saya menjadi Kristen atau anak saya menjadi Islam gitu. Keimanan tuh nggak seperti begitu ya. Artinya tuh nggak segampang itu terus lepas gitu ya. Makanya justru dengan adanya tool seperti ini, kita justru memperkuat keterikatan kita pada perayaan tersebut, dan memberikan satu akar di keimanan di situ. Nggak mungkin langsung tiba-tiba besoknya jadi ganti agama gitu. Itu kan yang ditakutkan oleh orang-orang tua ya yang tidak mengerti. Saya berani men-challenge orang-orang tua. Kalau ada anak yang tanya nih, eh, Bunda, sebenarnya Lebaran itu apa gitu? Pasti nggak diceritakan dengan benar, dengan mendalam. Hmm. Eh, Begitu juga dengan Kristen. Ada Santa. Santa itu apa? Oh, Santa itu orang yang tua yang memberikan apa, kado-kado untuk anak-anak Ya. gitu ya. Anak-anak yang ya cuman begitu. Tapi makna dari yang mendalam itu nggak diceritakan dengan benar.
dan supaya mereka bisa menghayati perayaan-perayaan seperti begitu. Seperti juga dengan nyepi atau galungan ya, itu cuma mereka jalanin aja. Sebenarnya kan nggak begitu. Sebenarnya kan ada penghayatan dari pada saat perayaan tersebut. Gitu, Mas. Oke, dan sebetulnya ada cara juga ya dengan cara melibatkan misalnya ya. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa sih yang dimaksud dengan melibatkan yang tadi mungkin saya sempat katakan, apakah benar-benar harus terlibat jadi panitia atau bagaimana gitu ya. Atau mungkin ikut membantu walaupun sedikit gitu ya, melibatkan anak-anak Anda. Nanti akan kita bahas setelah jeda. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita di malam hari ini dalam Smart Parenting and Creative Learning adalah makna perayaan lintas agama. Momen yang tepat untuk Anda menjelaskan bagaimana kekayaan, kemudian juga keberagaman di Indonesia ini menjadi hal yang sangat positif dan luar biasa ya. Tadi saya sempat ngebahas soal gimana ya kalau misalnya anak kita dilibatkan gitu, misalnya ikut acara bakti sosial di gereja sebelah gitu ya, atau mungkin kalau Ramadan dilibatkan juga untuk ikut acara sosial, bakti sosial, berbagi gitu. Ini ada nggak di pandangan dari Bu Andida dan Bu Fida? Saya mau ke Bu Andida dulu. Ya, Mas, melibatkan itu bisa macam-macam ya. Kalau mungkin juga tergantung dari usia anak kita. Kalau misalnya anak kita masih kecil, ya dia mungkin sekedar ikut saja begitu ya, dan ikut bersenang-senang begitulah. Lalu kalau dia sudah lebih besar, mungkin dia bisa ikut mulai menyiapkan masakan begitu. Terus kalau tadi menjadi panitia bakti sosial, ya kalau anaknya tertarik sesuai dengan bakatnya dan minatnya, silakan saja begitu. Tapi saya mau kembali sedikit ya Mas. Tadi kan Mas William menanyakan kalau misalnya melibatkan anak itu apa nggak nanti orang tua khawatir kalau terus anaknya malah berpindah gitu ya. Iya. Pindah haluan ya Bu ya. Nah, kalau saya berpikirnya begini ya, kalau kita takut anak kita pindah haluan, lalu kita justru
mengendalikan anak kita dengan menutup dia, menutup lingkungannya dengan tidak mengizinkan dia terlibat di yang lain begitu. Saya pikir itu mungkin cara yang counterproductive atau cara yang kurang efektif ya, karena di zaman internet ini kayaknya kita tidak bisa kan menutup anak kita begitu. Mau tidak mau Betul. dia akan terekspos begitu. Nah, kalau anak kita pasti terekspos, siapa yang terbaik, orang terbaik yang menyampaikan atau mengekspos itu? Tentunya kan orang tua gitu. Karena orang tua yang punya keyakinan yang di yang dipercayai diutamakan di dalam keluarga begitu ya. Jadi cara menguatkan anak kita justru dengan eh, kita menguatkan anak kita dengan tadi merayakan dan juga merayakan perayaan agama kita, lalu kita juga menyampaikan terus menerus. Kan kita merayakan nggak cuma sekali ya, pasti kan setiap tahun paling tidak begitu. Jadi apa makna di balik itu? Apa keyakinan di balik itu? Apa nilai kehidupan yang kita rayakan di dalam perayaan itu? Itu yang terus dikuatkan begitu. Lalu dengan melibatkan anak ke terlibat dalam perayaan-perayaan yang lain, justru anak malah bisa menilai begitu bahwa oh yang aku yakini ini sudah sangat sesuai dengan diriku begitu. Daripada kita tutup, lalu nanti anak kita kan tidak bisa berpikir dengan jernih begitu kan, dan dia tidak juga nanti tidak berproses begitu. Lebih baik dia berproses. Sekarang dia tahu apa yang dirayakan, apa nilai kehidupan dia, apa keyakinan dia. Kemudian dia bisa melihat orang lain dan bisa membandingkan dan terus memikirkannya begitu. Hmm. Ya. Oke, dan Dengan orang tua sehingga ada diskusi pertanyaan-pertanyaan anak itu bisa diketahui oleh orang tua dan bisa dilakukan diskusi tadi begitu, tukar pikiran sehingga orang tua lebih bisa membantu kan. Ya. oke, diskusi Abu Fida silakan. Untuk melibatkan anak-anak ya terhadap dengan perayaan-perayaan seperti begini sebenarnya sih kalau orang tua benar-benar mau ada keinginan yang tulus untuk melibatkan mereka, ini justru akan membuat orang tua menjadi lebih kreatif. Ya, contoh-contohnya sih nggak usah cari yang susah-susah lah. Misalnya kita mengajak anak-anak kita, yuk kita bikin pada saat Lebaran ya, yuk kita bikin ucapan-ucapan yang bagus untuk teman-teman kita yang merayakannya kan gitu. Jadi kita bikin kalau anak kecil kita bikin gambar-gambar kayak gitu ya. Atau kita bikin Ketupat, kue ketupat. ketupat gitu sama-sama jadi kita juga menghayati lah dan menghormati perayaan teman kita yang tidak sepaham dengan ataupun sehaluan dengan kepercayaan kita. Natal juga seperti begitu. Biasanya kalau di gereja itu biasanya mereka ada tim yang membuat apa namanya bikin mainan kecil-kecil gitu terus disuruh diharapkan dikasihkan kepada teman-temannya supaya teman-temannya juga ikut ya menghayati perayaan ini. Sebenarnya keterlibatannya itu gampang-gampang aja lah, Mas Ya. William. Cuman orang tua inilah yang tadi yang disebutkan oleh Mas William itu adalah ketakutan yang tidak berdasar menurut saya. Oke, ketakutan ini tidak berhasil. Sebetulnya cara-cara yang tadi disampaikan Bu Fida itu cara-cara yang mudah ya, dengan cara yang menyenangkan, dengan cara anak-anak gitu ya. Maksudnya dia Betul nggak perlu sekali. banyak pikir, tapi dia juga terlibat untuk memaknai keberagaman yang ada di masyarakat. Nah, kalau saya sih dari kecil, saya mungkin ngerasa gitu ya, saya orang yang beragam banget gitu. Karena waktu kecil tuh ketemu dengan teman-teman dari beragam agama, bahkan sahabat juga dari berbeda agama. Tapi waktu saya kecil, saya juga berhadapan dengan teman-teman yang begitu fanatik dengan agama yang saya anut ya pada waktu itu. Ya sama sampai sekarang sama sih agamanya Bu yang nggak berubah. Tapi maksudnya kok fanatik banget gitu ya. Sampai sekarang kadang-kadang saya suka heran. Nah, apakah ini mungkin
salah satu pola yang kurang tepat karena tadi tidak diterapkan dari kecil untuk mengajarkan Ibu Vida? Silakan. Kefanatikan ini sebenarnya datangnya itu justru adalah warisan dari ketakutan orang tua. Anak-anak ini masih murni, ya dia tuh tidak tahu tentang ini. Tapi kalau orang tuanya bilang nggak boleh begini, nanti kamu jadi berkiblat ke sebelah atau ganti haluan. Kefanatikan ini adalah ketakutan sebenarnya ya. Dan rasa takut itu jadi menghilangkan makna-makna suci dari perayaan-perayaan itu yang sendiri ya. Mhm. Sebenarnya kan bukan bukan seperti itu gitu loh. Kita merayakan perayaan Lebaran, Ramadan, Natal, Waisak, itu adalah justru kebalikan dari ketakutan, sesuatu yang mulia yang kita rayakan. Betul. Kenapa terus dijadikan sesuatu yang sebenarnya menurut saya itu kurang kurang apa ya kurang tepat lah dilakukan oleh orang tua. Ya. Orang tua sebenarnya perlu meyakini dirinya sendiri, keimanan mereka juga ya, supaya mereka sendiri tidak mewariskan ketakutan mereka kepada anak-anak, sehingga nantinya anak-anak ini besarnya menjadi fanatik. Oke, mewariskan ketakutan. Berarti orang tua nih yang transfer energinya gitu ya. Bu Andida, mungkin ditambahkan Bu Andida. Iya, benar sekali itu. Jadi kalau kita mewariskan ketakutan, sebenarnya ya ini perlu pikirkan ya. Anak kita nanti akan punya agama yang seperti apa gitu. Berarti kan dasarnya adalah ketakutan gitu ya. Apakah ya pertanyaannya apakah itu yang kita inginkan? Apakah itu yang kita harapkan dari anak kita ini? Mereka punya keyakinan karena ketakutan. Atau sebenarnya kita ingin anak kita itu punya keyakinan karena dia punya hubungan yang pribadi gitu dengan Sang Pencipta begitu. Jadi ya kita bayangkan saja ya kalau kita punya punya pasangan hidup gitu. Apakah kita ingin kita kan bersama terus nih dengan pasangan hidup. Apakah kita ingin punya pasangan hidup yang eh, dibangun atas dasar ketakutan atau kedekatan gitu, hubungan yang harmonis gitulah. Nah, ini perlu kita pikirkan. Kita ingin anak kita punya hubungan dengan Sang Pencipta itu yang seperti apa gitu. Dasarnya ketakutan atau punya hubungan yang harmonis yang ya yang apa ya, yang hubungan yang dekat dan dia bisa menjadi dirinya begitu. Betul. Bukan bukan karena ketakutan-ketakutan gitu. Dan Iya. dan satu lagi ya Mas William, kita ini berada di negara yang memeluk dan menghormati 5 atau 6 agama ya. Di negara-negara lain itu biasanya mereka cuman dikatakanlah apakah itu negara sekuler, apakah itu negara beragama Islam atau beragama Katolik, jadi cuma satu. Ya, kita beruntung hidup di negara yang memiliki justru toleransi dan keberagaman agama dan dilakukan dengan perayaan-perayaan yang sangat banyak, dan pemerintah sendiri juga menghormati perayaan ini ya. Jadi ada hari liburnya gitu. Coba enggak kan dibahas saja, nggak perlu libur. Betul, dan ini sebetulnya momen yang tepat ya di akhir tahun untuk Anda mengajarkan putra-putri Anda bagaimana memaknai keberagaman dan perayaan-perayaan hari besar keagamaan yang mulia ya. Jadi bukan untuk mungkin mengarahkan putra-putri Anda dengan hal-hal yang mungkin dikhawatirkan, tapi justru menjelaskan bahwa setiap perayaan hari besar itu adalah mulia sehingga bisa membuat pikiran mereka lebih terbuka. Bu Vida, 30 detik sebagai closing statement, silakan sebelum saya ke Bu Andida. Ajarkanlah kepada anak-anak ini menghayati perayaan dari masing-masing
agama, dan bukan cuman agama yang dianut dan dipeluk oleh keluarganya, tetapi juga yang dipeluk oleh teman-temannya ataupun orang-orang yang lain. Baik, silakan Bu Andida sebagai closing statement. Ya, sekali lagi selamat Hari Natal bagi kita yang merayakan dan juga selamat Tahun Baru untuk kita semua. Selamat menikmati hari-hari yang berharga bersama keluarga dan jangan lupa menanamkan nilai-nilai kehidupan yang kita hargai di dalam keluarga kita. Terima kasih. Dan sekali lagi mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Smarters, untuk Anda yang mendengarkan kita di seluruh Indonesia juga selamat menikmati libur bersama dengan keluarga Anda. Anda yang terlewatkan perbincangan pada malam hari ini bisa menyaksikan kembali lewat YouTube channel Smart FM. Ketik saja Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih banyak Ibu Andida dan Bu Vida atas waktunya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Smart Parenting and Creative Learning. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Akhirnya saya William Darmawan mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.